saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Selanjutnya itu adalah hierarki Chomsky. Hierarki Chomsky memiliki 4 tipe bahasa ya. Pertama regular tipe 3, kemudian bebas konteks tipe 2, konteks sensitif tipe 1, dan unrestricted tipe 0. Pada penjelasan kali ini kami membahas yaitu regular tipe 3. Pada mesin otomata itu biasanya terletak di finite state automata meliputi deterministic finite automata atau biasa DFA. Kemudian ada non-deterministic finite automata atau NFA. Batas aturan produksinya akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Batas aturan bahasa pada tipe 3 ini yaitu di mana alpha atau pt adalah sebuah simbol variabel. Biasanya letaknya di sebelah kiri hanya ada 1 dan huruf kapital. Kemudian beta atau Vn yang biasanya terletak di sebelah kanan itu berupa sebuah simbol di mana simbolnya itu huruf kapital, akan tetapi letaknya itu sebelah paling kanan. Coba kita lihat pada contoh berikut. Kita lihat di sini pada bagian sebelah kiri hanya ada 1 simbol dan itu huruf kapital, maka itu sudah memenuhi aturannya. Kemudian pada sebelah kanannya kita lihat di sini huruf kapitalnya itu yang paling kanan ya, itu artinya dia sudah sudah mengikuti aturan yang dari tipe 3 tersebut. Artinya ini adalah contoh tipe 3 dari hierarki Chomsky. FSA, Finite State Automata. Finite State Automata merupakan mesin otomata yang merupakan model matematika dari suatu sistem yang menerima input dan output diskrit. Mesin ini memiliki state berhingga yang dapat berpindah-pindah dari satu state ke state yang lain berdasarkan inputnya. Perubahan state ini dinyatakan oleh fungsi transisi. Kita lihat pada contoh mesin pencetak parity ganjil ini. Ini adalah input yang masuk. Maksudnya masuk itu dia pas ke arah out ini. Coba kita lihat di sini ada dari event kita masukkan angka 1, kemudian masukkan lagi 1, kemudian 0, kemudian 1 lagi, maka itu tepat pada out, artinya itu bisa diterima. Selanjutnya itu ada 111 dari event tadi kan 1, kemudian 1 lagi tepat berada pada out, itu artinya input bisa diterima. Kemudian contoh selanjutnya itu 101, input pertama dari event itu 1, kemudian 0, 1 lagi dan 1, tepat berakhir pada out. Dan input yang tidak diterima itu seperti 11, kita lihat sini dari event 1 ke out 1, maka berakhir di event, itu artinya tidak diterima karena berakhir di event itu harus berakhir di out. Kemudian otomata FSA atau otomata hingga, suatu model yang dapat diterapkan pada beragam jenis perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak software. Penerapan dari otomata hingga ini adalah perangkat lunak yang digunakan untuk merancang atau memantau perilaku rangkaian digital. Kemudian lexical analyzer, yaitu komponen compiler yang bertugas memecah teks input menjadi logical unit seperti identifier dan keyword dan function. Perangkat lunak untuk memindai dokumen teks yang jumlah halamannya luar biasa banyak guna untuk menemukan kesamaan kata, phrase, dan bentuk-bentuk lain.
Dan terakhir, perangkat lunak yang digunakan untuk memeriksa sistem-sistem dengan stata atau state yang berbeda yang berhingga jumlahnya. Misal, protokol komunikasi atau protokol yang digunakan untuk pertukaran informasi secara aman. Bentuk formal itu dari FSA itu biasanya M itu berisi dari Q atau himpunan state, kemudian sigma himpunan simbol input, simbol transisi, kemudian state awal biasanya S atau Q, himpunan state akhir F atau Q. Contoh pada titik ganjil yang pada contoh tadi ada ganjil, ada genap. Apabila di sigma itu ada 0, ada 1. Dan contohnya itu tadi yang S ini misalnya F1 dan F itu out. FSA terbagi dua, yaitu berdasarkan pada pen definition kemampuan berubah state-nya, yaitu determinate finite automata, dan yang kedua ada non-deterministic finite automata. Kita ke DFA. DFA yaitu suatu state untuk setiap simbol masukannya hanya satu state berikutnya yang diterima. Contoh, ini bentuk formalnya itu Q itu ada Q1, Q0, Q1 dan Q2. Kemudian sigmanya kan atau inputnya itu ada A, ada B. State awal itu adalah Q0 dan state akhir itu adalah Q2 atau tujuan dari state tersebut. Pada contoh ini, fungsi translasinya itu kita di sini Q0 dan A. I0 ke tambah A, maka hasilnya adalah Q0. Q0 B, Q0 B, maka hasilnya Q1. Q1 A, maka hasilnya Q1. Q1 B, maka hasilnya Q2. Kemudian Q2 A, maka hasilnya Q1. Q2 Q2B dari sini, maka hasilnya Q2. Selanjutnya yaitu NFA. NFA yaitu suatu state bisa terdapat 0, 1 atau lebih busur keluar transisi berlabel simbol input yang sama. Kita lihat di sini simbol Q0 apabila Q0 ditambah A, maka hasilnya ada bisa Q0, terus sini juga ada A kan, berarti bisa juga Q1. Tetapi apabila Q0 B, maka hasilnya adalah Q1. Selanjutnya simbol dari Q1 ya. Q1 ke A, maka hasilnya itu adalah Q1. Lihat sini. Q1 A, hasilnya Q1. Q1 B, lihat sini. B, Q1 juga. Perhatikan pada hasilnya itu kan ada tanda kurung, yaitu karena hasil merupakan suatu himpunan